Hai, welcome to Artocals. Kasus request kita kali ini lumayan pendek dan gak terlalu banyak konflik. Kisahnya di kota Chisinau, negara Moldova. Buat yang belum tahu, ini merupakan salah satu negara di Eropa yang bersebelahan langsung dengan Ukraina. Kita bahas peristiwa yang terjadi pada bulan Oktober 2019 di lantai 3 sebuah kamar hotel yang ada di ibu kota negara tersebut. Sebelum dilanjutkan, izin ngiklan bentar boleh ya? Ini info penting buat kamu yang kebetulan lagi nyari atau pengen beli gadget impian tapi tetap mau berhemat. Saya kasih solusinya. Langsung aja kunjungi toko keren yang satu ini bernama Sinar Mutiara Sale. Trusted seller banget. Ada websitenya di www.sinarmutiarasale.com. Mungkin kamu nanya, kenapa harus beli di situ bang? Sebab di tempat ini kalian bisa mendapatkan berbagai macam gadget mulai dari handphone, laptop, kamera, TV, dan produk lainnya. Ingat ya, di sini barang second, tapi nggak usah khawatir sama mutu produk-produk yang ada, karena semuanya masih mulus seperti baru dan tentunya tetap berkualitas dengan harga terjangkau. Selain itu, bakal ada hadiah gratis setiap pembelian produk, bagi-bagi voucher pulsa setiap minggunya, dan ada giveaway handphone keren setiap bulan. Ngiler kan? Pokoknya pantengin terus sosmednya Sinar Mutiara Sale dan borong gadget impian kamu melalui Shopee, Tokopedia, dan marketplace lainnya. Jangan bingung, jangan ragu. Semua link sosmed dan kontak Sinar Mutiara Sale udah saya tempelin di bawah. Tinggal klik-klik aja. Hari ini saya mau memperkenalkan kamu dengan seorang pria yang lahir pada tahun 1985 bernama Dragomir, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Dia adalah pria pemberani dan kata tetangga, Dragomir agak sombong orangnya. Saat masih remaja, sang ibu pergi untuk selamanya. Sang ayah Dragos yang kemudian membesarkan kedua anaknya dengan bekerja sebagai supir truk buah dan kemudian membuka bengkel perbaikan mobil. Pada tahun 2015, sang adik menikah dan pindah ke negara Romania. Hal ini membuat Dragomir dan ayahnya tinggal hanya berdua di rumah mereka di Chisinau. Nah, setelah lulus SMA dulu, ternyata Dragomir mengikuti jejak ayahnya sebagai supir truk. Dia pun kemudian bekerja pada sebuah area pengangkutan batu dan tanah yang ada di kota Dubasari, Moldova sejak tahun 2016. Walaupun sang ayah sering nyuruh dia untuk pulang ke Chisinau saja, tapi pemuda tersebut nampaknya nggak begitu suka ikut campur dengan usaha ayahnya, mau mandiri katanya. Atau mungkin dia punya alasan lain, yaitu karena kekasihnya ada di kota Dubasari. Benar sekali, selama kurang lebih 1 tahun, Dragomir menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Ruslana. Perempuan ini membuka usaha salon kecil-kecilan dan Dragomir sering mampir untuk menengok pacarnya tersebut kalau lagi ada waktu kosong. Hubungan antara Dragomir dan Ruslana semakin dekat dan mereka juga sudah merencanakan untuk menikah. Sampai pada hari Kamis 8 Februari 2018, Dragomir mengalami kecelakaan dan truk yang dia tumpangi juga terguling. Keadaannya cukup parah kala itu. Hal ini membuat sang ayah Dragos memboyong putranya tersebut kembali ke Chisinau untuk pengobatan. Bahkan Dragomir sempat mengalami koma selama 2 bulan lebih di kamar perawatan Rumah Sakit Medpark Internasional Chisinau. Setelah sadar pun bisa dibilang banyak kerusakan terjadi. Dia cacat, nggak bisa jalan, susah menelan makanan, bahkan sisi kiri tubuhnya juga lumpuh. Dia menjalani perawatan lanjutan di rumah. Sesekali ada suster yang datang untuk memeriksanya. Kondisi ini membuat Dragomir tidak bisa bekerja, akhirnya jadi beban ayahnya. Walaupun pria itu sempat sedih mendalam, sang pacar kemudian muncul lagi dan tetap menerima Dragomir apa adanya. Bahkan ketika pria itu bertanya pada Ruslana, "Apa mungkin kamu masih mau menikahiku dengan kondisi begini?" Ternyata wanita itu mau. Sang ayah juga senang dan keduanya menikah pada hari Sabtu 22 September 2018 saat usia Dragomir 33 dan Ruslana 28 tahun.
Setelah menikah, akhirnya baik Dragomir dan istrinya Ruslana tinggal di rumah sang ayah Dragos. Hal tersebut juga dilakukan supaya Dragomir lebih mudah sambil berobat jalan dan ditangani dokter dari rumah sakit Medpak. Hal ini berjalan terus selama setahunan. Sebenarnya Ruslana juga nggak enak ya kalau dia menjadi beban ayah mertuanya. Pengenlah bisa buka usaha salon lagi untuk membantu keuangan guna biaya perobatan. Namun Pak Dragos melarangnya dan nyuruh untuk fokus menjaga Dragomir saja. Karena cukup repot ya merawat pria yang hanya bisa duduk di kursi roda. Walaupun gak enak hati, Ruslana menyetujui permintaan mertuanya itu. Tadi saya sempat info ya bahwa sejak remaja, Dragomir ini terkenal sombong sama orang sekitar. Kalau menurut ayahnya, dia memang orangnya cuek dan suka ngomong tinggi kalau bercanda. Apalagi saat dirinya menolak kerja di bengkel sang ayah, makin banyak tetangga yang melihatnya sebagai anak nggak tahu terima kasih, nggak mau jagain ayahnya. Saat dirinya kecelakaan itu, para tetangga makin nyinyir aja ngomongin Dragomir. Mereka bilang, makanya sosokan sih, malah kena batunya, harus pulang juga kan ke rumah bapaknya. Dan hal ini sempat membuat sang ayah Dragos marah-marah ke tetangga yang suka bergosip itu. Kini muncul masalah baru. Setelah menikah 1 tahun dalam kondisi sekarang, ternyata sang istri Ruslana belum juga ada tanda-tanda akan memiliki anak. Tetangga makin heboh bergunjing sana-sini. Hal tersebut membuat sang ayah jadi mikir-mikir juga. Makanya pada awal September 2019, saat membawa Dragomir buat periksa kaki dan kepalanya di rumah sakit Medpak, Pak Dragos ini berbicara dengan dokter dan menanyakan apakah kecelakaan yang pernah dialami sang putra berpengaruh pada kesuburannya. Saat itu dokter menyarankan Dragomir untuk diperiksa sama dokter lain yang menangani bagian tersebut. Dengan alasan pemeriksaan rutin, kemudian dokter mengecek dan menyatakan memang ada kerusakan permanen yang berpengaruh pada alat reproduksi Dragomir. Kecil kemungkinan dia bisa memiliki keturunan. Namun saat itu dokter bilang lebih baik fokus pada perkembangan kesehatan fisik Dragomir dulu. Hal tersebut diceritakan sang ayah mertua kepada Ruslana saja. Jangan sampai Dragomir tahu permasalahan ini. Menantunya itu cukup sedih, tapi dia tahulah konsekuensi telah menerima Dragomir sebagai suaminya. Dia tetap tegar dan selalu berusaha tersenyum di hadapan pria tersebut. Tapi berbeda dengan ayah mertuanya yang malahan khawatir sama omongan tetangga yang bilang bahwa Dragomir kini menanggung akibat dari kesombongannya dulu. Sampai muncul di kepalanya, bagaimanapun putra dan menantunya harus punya anak untuk membungkam nyinyir para tetangga. Dia pun berpikir hal yang cukup di luar akal sehat. Pada hari Minggu 8 September 2019, sang ayah mertua mengatakan kepada Ruslana untuk menemuinya di Wine Hotel Chisinau jam 3 sore karena ada hal penting yang mau dibicarakan. Saat itu Pak Dragos menyuruh seorang perawat rumah sakit menjagai putranya Dragomir dengan alasan baik ayahnya dan Ruslana mau menghadiri sebuah undangan. Nah, kemudian menantu dan mertua ini masuk ke kamar 313 Wine Hotel dan bicara serius. Dragos mengatakan kepada Ruslana, apapun caranya, Dragomir harus punya anak dari keturunan mereka, sang mertua yang akan jadi ayah biologisnya. Ruslana sangat kaget dengan ide ini. Sang ayah mertua juga main sosor aja, dan wanita itu nggak bisa menolaknya. Setelahnya, Ruslana seperti trauma kalau berada di rumah. Dia juga nggak berani cerita ke suaminya karena takut sama ayah mertua. Sampai 3 minggu kemudian, sang ayah bertanya pada Ruslana apakah dia mengandung. Ternyata negatif. Kelihatannya Pak Dragos kesal dan menyuruh Ruslana untuk menemuinya lagi di Wine Hotel pada Sabtu 19 Oktober 2019 di kamar yang sama, 313. Sebenarnya Ruslana enggan ke sana, namun mertuanya marah-marah dan bilang kasihan Dragomir kalau dinyinyir sama tetangga. Akhirnya wanita itu mau juga berangkat, tapi bilang bahwa dia nggak mau cara begini. Ruslana mengatakan mau mengadopsi anak saja nanti dari panti asuhan. Tapi mertuanya itu makin marah dan bilang, ini bukan masalah ngadopsi, tapi omongan tetangga yang bilang Dragomir sekarang kondisinya lemah.
Beberapa menit kemudian terjadi kegaduhan di kamar 313 itu. Ternyata Pak Dragos membawa sebuah senjata api di dalam tasnya. Ruslana melihat itu dan segera mengambilnya, lalu melepaskan peluru ke arah mertuanya tersebut beberapa kali, sampai Pak Dragos menghembuskan nafas terakhirnya di usia ke-61 tahun. Tentunya saat itu Ruslana enggak langsung kabur. Dia menghubungi staf di lobi dan menyuruh untuk memanggil polisi. Begitu juga saat pihak berwajib datang, dirinya mengakui semua dan tidak menolak apapun saat petugas membawanya. Namun dia meminta untuk bisa menelepon seseorang, yaitu adiknya Dragomir yang ada di Romania, supaya pulang dan mengurus suaminya yang berada di kursi roda. Saat menemui Ruslana di penjara, Dragomir lumayan terkejut dengan apa yang terjadi. Dia nggak habis pikir sang ayah tega berbuat begitu dengan alasan melindungi dirinya dari omongan tetangga. Bahkan dia sempat minta dimasukin ke penjara juga untuk bisa menemani istrinya Ruslana. Dari hasil penyelidikan dan visum, nampaknya polisi memang berhasil mengetahui bahwa senjata tersebut adalah milik Pak Dragos. Dia punya dokumen untuk kepemilikannya, jadi emang sah. Makanya sang pengacara Sergiu kemudian terus mendesak hakim dan juri untuk melihat dari sisi Ruslana yang melakukannya tidak dengan terencana. Berita ini sempat heboh di Moldova. Banyak demo yang didominasi kaum wanita mendukung apa yang dilakukan Ruslana sebagai pembelaan diri. Wanita itu tidak berani melapor karena tersudut dalam situasi rumah tangganya yang tidak baik. Dia nggak mau membuat pusing suaminya yang lagi sakit. Makanya semakin tersudut sama sang mertua yang tegaan dengan alasan guna menjaga nama baik Dragomir. Saat itu pihak jaksa tetap menuntut wanita tersebut supaya dihukum berat. Dan nampaknya baik Dragomir serta adiknya malahan membela Ruslana walaupun telah melenyapkan nyawa ayah mereka. Menurut kepolisian yang melakukan penyelidikan, semua perkataan Ruslana adalah jujur. Banyak bukti sejak pertemuan pertama mereka di kamar 313 memang menunjukkan wanita itu dengan terpaksa datang ke sana. Beberapa pegawai di hotel membantu meringankan Ruslana dengan bersaksi di Pengadilan Supreme Chisinau. Sampai akhirnya pada keputusan final 21 Februari 2020, Hakim Victoria Sanduta yang memimpin persidangan menyatakan bahwa Ruslana tidak bersalah dan cuma membela diri. Wanita itu dibebaskan dari segala tuntutan, namun dia dan tim pengacaranya diwajibkan membayar biaya pengadilan 15.000 leu atau hampir 12 juta rupiah. Saya juga kurang ngerti ya, bukannya biaya pengadilan harusnya ditanggung negara. Yang pasti Ruslana akhirnya kembali bersama suaminya dan membuka usaha salon lagi. Bagaimana menurut kamu? Wajarkah Ruslana dinyatakan bebas setelah apa yang dia lakukan terhadap mertuanya? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa nih klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.